Mengenang sejarah kelam pelanggaran HAM di Indonesia, kerusuhan Mei 1998. Kerusuhan Mei 1998 terjadi sejarah kelam bagi bangsa Indonesia. Pelanggaran hak asasi manusia itu atau HAM secara besar-besaran terjadi di kala itu. Satu di antaranya yaitu terjadi Trisakti yang menewaskan 4 mahasiswa Universitas Trisakti pada 12 Mei 1998. Sehari setelahnya, 13 Mei sampai 15 Mei 1998, menyusul peristiwa-peristiwa pelanggaran HAM lainnya yang dikenal dengan kerusuhan Mei 1998. Pada rentang 13 hingga 15 Mei, Indonesia bergejolak akibat kerusuhan rasial terhadap etnis Tionghoa di sejumlah kota, antaranya lain Jakarta, Medan, Palembang, Solo, Surabaya, serta beberapa kota lainnya. Koordinator investigasi dan pendataan tim relawan Sri Valupi pernah menganalisis peristiwa rusuhan tersebut dan mendapat kesimpulan bahwa kerusuhan Mei 1998 disebabkan oleh sentimen anti-Tionghoa yang telah lama berlangsung yang kemudian dimanfaatkan untuk memicu kericuhan akibat krisis moneter. Saat itu beredar tuduhan bahwa etnis Tionghoa penyebab krisis moneter. Provokasi tersebut disebarkan oleh beberapa jenderal yang tidak memiliki hubungan dengan perekonomian. Tuduhan tersebut didasarkan pada informasi palsu bahwa etnis Tionghoa melarikan uang rakyat ke luar negeri dan sengaja menimbun sembako sehingga rakyat Indonesia kelaparan dan sengsara. Apalagi jika dilihat secara materi, perekonomian etnis Tionghoa yang stabil dan strategis serta dinilai lebih sukses. Hal tersebut semakin memperkuat kebencian masyarakat pribumi terhadap keberadaan etnis Tionghoa tersebut. Kebencian dan kecurigaan terhadap hawa pengap yang mengambang di udara, ketegangan semakin menjadi ditambah dengan beredarnya desas-desus bahwa etnis Tionghoa merupakan bagian dari rezim Soekarno yang menganut paham komunis yang bertentangan dengan paham yang dianut masyarakat mayoritas. Sentimen tersebut semakin memposisikan etnis Tionghoa sebagai dislike minority, yaitu kaum minoritas yang tidak disukai serta disisihkan. Di Sidotopo, Surabaya pada tanggal 14 Mei 1998, para perusuh menargetkan toko dan rumah milik warga Tionghoa, menjarah harta benda dan membakar properti mereka. Tim gabungan pencari fakta menemukan 2 kasus pemerkosaan dan 4 kasus kekerasan seksual. Di hari yang sama, di Padang, Sumatera Barat, sedikit 10 kantor bank dan ruang pamer rusak dilempari batu oleh perusuh yang terjadi dari mahasiswa. Perusuhan tersebut mereka lakukan saat dalam perjalanan menuju kantor DPRD Sumatera Barat. Di Palembang, Sumatera Selatan, 10 toko milik etnis Tionghoa dan belasan lebih mobil dibakar oleh perusuh, serta puluhan orang mengalami luka-luka karena lemparan batu oleh mahasiswa yang berunjuk rasa ke kantor DPRD Sumatera Selatan. Dalam peristiwa di Palembang tersebut, tim relawan untuk kemanusiaan melaporkan bahwa kekerasan seksual juga terjadi. Pada 15 Mei 1998 pukul 14.20 WITA, ribuan perusuh dari Surakarta tiba di Boyolali. Mereka membakar pabrik, mobil, dan rumah serta menjarah toko di dekat pasar Boyolali. Bank-bank bahkan terpaksa harus tutup karena ancaman pembakaran Bank Sentral Asia cabang Salatiga. Perusuh juga memblokir jalan dari Semarang ke Surakarta. Amuk massa ini membuat para toko ketakutan dan memberikan keterangan di depan toko mereka dengan tulisan milik pribumi atau pro-reformasi karena menyerang hanya fokus ke etnis Tionghoa. Kerusuhan Mei 1998 merupakan peristiwa memilukan bagi etnis Tionghoa di Indonesia. Toko-toko dan rumah mereka dijarah, dibakar, dan bahkan dihancurkan. Lebih dari itu, pelanggaran HAM berat terhadap wanita Tionghoa juga terjadi. Mereka diperkosa, dilecehkan, dianiaya, dan dibunuh.
Seorang aktivis relawan Ita F. Nadia menganalisis bahwa alasan wanita Tionghoa ditargetkan sebagai sasaran utama kerusuhan Mei 1998 adalah karena mereka lemah dan tidak dapat memberikan perlawanan. Pemerkosaan secara biadab terhadap wanita Tionghoa oleh pelaku rusuh Mei 1998 dilakukan dengan cara geng rape, di mana korban diperkosa ramai-ramai secara bergantian dalam waktu bersamaan. Ironisnya, selain dilakukan di dalam rumah, korban juga dilakukan di tempat-tempat umum, tidak peduli bahkan di depan orang lain. Para perusuh tidak pandang bulu terhadap korban. Mereka menyekap wanita Tionghoa yang mereka temukan baik di jalan, di rumah maupun dimanapun, hingga di transportasi atau di sepeda motor pun mereka langsung perkosa wanita Tionghoa yang mereka tangkap, kemudian disiksa, dilecehkan, dianiaya, dan bahkan dibunuh bray. Kejadian tersebut menyisakan bekas trauma psikis yang amat berat bagi korban yang masih hidup. Beberapa di antaranya bahkan mengakhiri hidup karena tidak sanggup menanggung beban trauma bray. Ada yang menjadi gila, diusir oleh keluarga, serta menghilangkan diri ke luar negeri dengan mengganti identitas saking malunya. Salah satu korban pemerkosaan, Ita Marta Dinata Haryono, yang telah bergabung sebagai anggota tim relawan, bahkan dibunuh secara keji pada 9 Oktober 1998. Ita tewas di rumahnya sesaat sebelum kepergiannya ke Amerika Serikat sebagai saksi pembela HAM internasional terkait kasus kerusuhan Mei 1998 tersebut. Total korban tewas dalam kerusuhan tersebut sekitar 1188 orang, dan setidaknya 85 wanita dilaporkan mengalami pelecehan seksual bray. Kami akan selalu berbagi ilmu dan hal unik. Bukti support kalian, tekan tombol subscribe dan notifikasi loncengnya.